Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang soal numerasi. Jadi soal AKM numerasi. Pada soal AKM numerasi ini ada 13 soal. Ini adalah pembahasan soal. Kalau yang pertama tadi adalah penjelasan bagaimana cara mengklik jawabannya. Nah, sekarang ini adalah pembahasan soalnya. Soal nomor 1, perhatikan keterangan pada gambar lip di bawah ini. Di sini ada tulisan bahwa kapasitas lip adalah 550 kilo, penumpangnya paling banyak 8 orang. Sedangkan di sini ada gambar, ada Andi 95 kilo, Rosa 83 kilo, Joni 35 kilo. Lip sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kilo. Di luar lip ada Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lip yang sama. Nah nih 3 orang tadi, Andi, Rosa, dan Joni. Saat lip kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Caranya bagaimana? Nah ingat dulu, kapasitas lip tadi adalah 550. Caranya adalah kalian cari dulu di kertas lain. Jadi kalian coret-coret dulu di kertas lain. Caranya seperti ini. Kalau langsung di laptop tidak bisa. Jadi di kertas lain dulu kalian sediakan kertas, kemudian pensil atau pulpen. Nah, pertama yang kita ketahui kan kapasitas lipnya tadi 550 kilo. Jika yang masuk lip adalah orang yang dengan berat badan sama dengan Andi, yaitu 95 kilo, maka di dalam lip itu harus 550 kilo atau kurang dari 550 kilo baru bisa masuk. Jika, nah di sini kan pilihannya ada 1 orang, 5 orang, 6 orang, atau 8 orang. Jika 1 orang kita kalikan 95, berarti 95 kilo, masih sangat kurang. Nah jika 5 orang kali 95 kilo, hasilnya 475 kilo. Nah itu kurang dari 550. Sedangkan jika 6 orang kali 95 kilo, hasilnya 570 kilo. Nah ini melebihi dari 550 kilo, melebihi dari kapasitas. Kemudian jika 8 orang kali 95 kilo, sama dengan 760 kilo. Ini juga melebihi dari kapasitasnya. Karena kapasitasnya tadi cuma 550. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 5 orang. Karena 475 sehingga kurang dari 550 kilo, maka 5 orang bisa masuk ke dalam lip. Maka kita klik angka 5 jawabannya. Kemudian kita menuju soal nomor 2. Soal nomor 2, keterangan gambar dan bacaannya sama. Sekarang kita lihat ke soalnya. 2 orang yang masuk ke dalam lip, 2 orang akan masuk ke dalam lip. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lip. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lip tersebut adalah, nah, yang dicari adalah 2 orang yang bisa masuk ke dalam lip. Kira-kira siapa? Kita lihat dulu bagaimana caranya. Caranya adalah pertama kita ketahui dulu kapasitas lip tadi 550 kg. Di dalam lip tadi sudah ada 5 orang. Total beratnya adalah 380 kg. Jika Andi dan Joni, kita lihat Andi beratnya 95 kilo. Joni beratnya 35 kilo. Kemudian ditambah 5 orang yang di dalam lip, maka totalnya 510 kilo. Kemudian kalau Andi dan Rosa, Andi 95 kilo, Rosa 83 kilo. Ditambah 5 orang yang di dalam lip 380 kilo. Ditotalkan 558 kilo. Kemudian jika pilihannya Rosa dan Joni, Rosa 80 kilo, Joni 35 kilo, ditambah 5 orang yang dalam lip tadi 380 kilo, totalnya 498 kilo.
Nah, sedangkan kapasitasnya adalah 550. Mana yang tidak melebihi kapasitas? Yang tidak melebihi kapasitas adalah Andi dan Joni karena hanya 510 kilo. Dan juga Rosa dan Joni karena hanya 498 kilo. Sedangkan Andi dan Rosa ini melebihi kapasitas. Nah, melebihi kapasitas karena 558. Berarti jawaban yang benar adalah 2. Andi dan Joni dan Rosa dan Joni. Maka kita klik jawaban Andi dan Joni. Kemudian Rosa dan Joni. Andi dan Rosa tidak masuk jawabannya karena melebihi kapasitas. Kemudian kita ke nomor 3. Di nomor 3 untuk teks bacaannya dan gambarnya juga sama, jadi kita langsung lihat ke pertanyaan. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang di dalam lift, apakah kondisi tersebut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Nah, nih. Pernyataan pertama, Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Benar atau salah? Atau pernyataan kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Benar atau salah? Ingat, caranya pernyataan 1. Tadi kan ada 5 orang di dalam lift sudah. Kemudian ditambah Andi, ditambah Rosa, ditambah Joni. Nah, orang di dalam lift tadi 380 kilo. 5 orang dalam lift tadi kan sudah 380 kilo. Ditambah si Andi tadi 95 kilo, kemudian si Rosa 83 kilo, kemudian si Joni 35 kilo, ditotalkan totalnya 593 kilo. Apakah melebihi kapasitas atau tidak? Ternyata melebihi kapasitas. Kalau melebihi kapasitas, apakah bisa masuk ke dalam lift? Tentu tidak. Berarti Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama itu salah. Karena mereka tidak bisa, berarti pernyataannya salah, berarti klik yang salah. Kemudian yang pernyataan kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Pernyataan kedua tadi kan cuma 380 kilo karena cuma ada 5 orang di dalam lift. Apakah benar liftnya tidak bisa diisi lagi? Nah, sedangkan di sini kapasitasnya 550 kilo, berarti lift masih bisa diisi sampai mencapai 550 kilo. Berarti pernyataan lift sudah tidak bisa diisi lagi itu juga salah. Maka kita klik jawabannya salah. Kemudian kita menuju ke soal nomor 4. Di sini gambar dan teksnya juga sama. Kita lihat pertanyaannya. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilo dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Nah, jika Andi ditambah 6 kilogram barangnya tadi, ditambah dengan 5 orang yang dalam lift, kira-kira adakah yang masih tersisa? Nah, caranya kita lihat. Andi ditambah 5 orang di dalam lift, tambah 6 kilogram. Andi kan 95 kilo beratnya. 5 orang dalam lift tadi 380 kilo. Ditambah barang bawaan Andi tadi 6 kilogram. Jadi total semuanya adalah 481 kilo. Sedangkan total kapasitas lift yaitu 550 kilo. Nah, sisa kapasitas lift 550 kurang 481. Jadi masih tersisa 69 kilo. Nah, jadi kapasitas lift tadi masih tersisa 69 kilo. Kita ketik jawabannya di sini. Jadi kita ketikkan jawabannya di sini 69. Kemudian soal nomor 5. Untuk teks dan gambar masih sama. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di sebelah sini. Nah, karena panjang jadi pertanyaannya di sebelah. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg, ibu beratnya 63 kg, Peri 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus.
Pertanyaannya, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Nah, nanti akan terbentuk panah, jadi diklik. Anggota keluarga ada ayah, ibu, dan peri. Kita lihat bagaimana caranya. Adalah seperti ini. Yang pertama, ayah, ibu, peri plus yang di dalam lip. Karena tadi kan ada 5 orang yang sudah berada di lip. Ayah tadi beratnya 72 kilo, tambah ibu 63, tambah peri 33, tambah yang di dalam lip 380. Jadi 548. Nah, jadi 550 itu kapasitasnya. Jadi 550 kurang 548, maka tersisa 2 kg berat kardus yang harus dibawa, yang bisa dibawa. Nah, berarti ayah, ibu, dan peri nanti panahnya adalah ke 2 kg. Kemudian yang kedua, ayah, peri, Dewi, dan plus yang di dalam lip. Ayah tadi 72 kilo, peri 33, Dewi 45 ditambah 380, totalnya 530. Jadi kapasitas tadi kan seluruhnya 550 dikurang 530, maka berat kardus yang masih bisa dibawa adalah 20 kg. Kemudian ibu, Dewi, peri plus yang di dalam lip. Ibu beratnya 63, Dewi 45, Ferry 33, dalam lip tadi 380, totalnya 521. Nah, jadi 550 kurang 521, maka berat kardus yang bisa dibawa adalah 29 kg. Klik dulu ayah, ibu, dan peri, baru kita klik 2 kg. Maka terbentuk panah. Kemudian kalau yang kedua, ayah, peri, dan Dewi. Nah, itu adalah berat kardusnya 20 kg. Berarti klik dulu di sini, klik dulu di ayah, peri, dan Dewi, baru diklik yang 20 kg. Maka akan terbentuk panah. Kemudian yang ketiga, ibu, Dewi, dan Ferry, itu adalah 29 kg. Klik dulu di sini, baru klik di 29, maka akan terbentuk panah. Nah, itu adalah jawabannya. Kemudian nomor 6, sama saja untuk gambar dan teksnya. Kita lihat ke pertanyaannya. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di dalam lip, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu. Nah, ini adalah soal esai. Ini jawabannya panjang. Jadi kalian cari jawabannya. Nah, di sini bisa ditulis langsung jawabannya di sini. Jadi klik aja di bawah jawabannya ada kotak. Jadi diklik di situ, nanti diketik. Nah, di sini. Nah, jawabannya adalah 52 kg. 52 kg. Jelaskan alasan matematismu nih. Karena kapasitas lip tadi kan 550 kg. Sementara berat penumpang tadi 380, yang 5 orang di dalam lip. Ditambah si Rosa 83, ditambah si Joni 35 kilo. Nah, totalnya 498. Nah, totalnya baru 498. Sedangkan kapasitasnya 550. Nah, supaya 550, berapa lagi sisanya? Jadi 550 kurang 498, maka masih tersisa 52 kg berat barang yang bisa dibawa. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 6. Kemudian kita menuju ke nomor 7. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat, satu gayung sama dengan 4 gelas. Pasangkanlah gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisi di sebelah kanan. Nah, ingat di sini. Ingat kalau satu gayung tadi 4 gelas, berarti ditambah satu gayung jadi 5 gelas. Kemudian kalau 2 gayung berarti 2 kali 4 berarti sama dengan 8. Nah, itu tadi caranya. Ingat, satu gayung tadi 4 gelas,
maka 1 gayung tambah 1 gelas, 4 tambah 1 sama dengan 5 gelas. Kalau 2 gayung, maka 2 kali 4 gelas sama dengan 8 gelas. Caranya adalah klik dulu gambar yang pertama, baru klik gelas yang ada 5 gelas. Nah, nanti akan terbentuk panah. Kemudian lagi klik dulu yang gambar 2 gayung. Kemudian baru klik yang 8 gelas. Yang mana yang 8 gelas? Nah, klik baru terbentuk panah. Itu adalah jawaban nomor 7. Kemudian nomor 8. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Nah, sama saja tadi. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Nah, isi 1 gayung tadi sama dengan 4 gelas. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Nah, caranya kalian tulis dulu di kertas lain. Nah, caranya ingat, 1 gayung tadi 4 gelas. Kalau 3,5 gayung berapa? Kita cari dulu 3 gayung. Kalau 1 gayung tadi 4 gelas, maka 3 gayung kali 4 gelas, maka 12 gelas. Nah, kalau setengah gayungnya berarti 2 gelas. Jadi ditambahkan 12 tambah 2 jadi 14 gelas. Nah, kita klik di sini. Jawabannya kita tuliskan atau kita ketik di kotak ini. Tulis 14 gelas. Itu adalah jawaban nomor 8. Kemudian kita ke nomor 9. Nah, ini soalnya sudah beda lagi. Kita lihat ada gambar permen jeli tusuk. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. 1 tusuk isi 3 permen. Nah, yang isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Dan 1 tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Nah, kalau yang 1 tusuk isi 3 permen itu 2.000. Ini 2.000 harganya, ini 2.000. Kemudian kalau yang 1 tusuk isi 5 permen, nah kalau yang 5 permen harganya 3.000. Pertanyaannya, Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah, pilihannya ada 4, 16.000, 14.000, 4.000 atau 2.000. Caranya cari dulu di kertas lain. Kalian cari dulu. Nih caranya. Ita tadi kan membeli 2 tusuk permen isi 5 dan 5 tusuk permen isi 3. Nah, kalau 2 tusuk permen isi 5 itu berarti 2 kali 3.000. Berarti 6.000 harganya totalnya. Kemudian membeli lagi 5 tusuk permen isi 3. Nah, 5 kali 2.000 sama dengan 10.000. Kita totalkan. Total pembelian Ita tadi 6.000 tambah 10.000 jadi 16.000 totalnya. Sedangkan uang yang dibayarkan Ita tadi ada 2 lembar 10 ribuan. 2 lembar 10 ribuan itu artinya 20.000. Berarti Ita membayar dengan 20.000, sedangkan dia membelinya 16.000. Jadi uang kembaliannya adalah 20.000 kurang 16.000, sisa 4.000. Jadi uang kembalian Ita adalah 4.000. Maka klik jawaban 4.000. Ke nomor 10. Di nomor 10 sama saja. Langsung kita menuju pertanyaannya. Adi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus diberi Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Nah, jadi permen mana yang harus dibelinya agar kedua adiknya memiliki permen yang sama rata. Jadi bisa dibagi 2 dengan adiknya. Pertama kita lihat pilihannya 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Pilihan keduanya 3 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 1 tusuk isi 3 permen. Atau 2 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. Kita lihat dulu caranya. Pertama 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Nih yang pilihan pertama tadi 6 tusuk masing-masing 3 permen. 6 kali 2.000 berarti 12.000 sesuai dengan jumlah uang yang dimiliki Adi tadi. Nah, bisakah dibagi 2 dengan adiknya? Bisa dibagi 2. Jadi masing-masing mendapat 3 tusuk.
Kemudian pilihan kedua, 3 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 1 tusuk isi 3 permen. Nah, kalau 3 tusuk tadi isi 5 permen 3 kali 3.000 ditambah 1 tusuk isi 3 permen berarti 1 kali 2.000. Totalnya 9.000 tambah 2.000 adalah 11.000. Nah, 11.000 apakah uangnya melebihi dari 12.000? Tidak melebihi, berarti masih bisa. Nah, sedangkan permennya apakah bisa dibagi 2? Kita lihat. Permennya tadi 3 tusuk kan isi 5, berarti 3 kali 5. Kemudian 1 tusuk isi 3, 1 kali 3. 3 kali 5, 15. Tambah 3, 18. Nah, jumlah permen ternyata ada 18, maka bisa dibagi 2. Jadi masing-masing adiknya akan mendapat 9 buah permen. Walaupun tusuknya dilepas, jadi tetap mendapat permen yang sama banyak. Kemudian bagaimana dengan pernyataan ketiga? Pernyataan 1 tadi pilihan 1 bisa, pilihan kedua juga bisa. Bagaimana dengan pilihan ketiganya? Pilihan ketiga itu 2 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. 2 tusuk tadi kali 3.000 karena isi 5 permen, ditambah dengan 3 kali 2.000 karena isi 3 permen. Jadi 6.000 tambah 6.000. Nah, uangnya pas 12.000, tidak lebih. Kemudian tapi bagaimana membaginya? 2 tambah 3 kan 5 nih. Apakah bisa? Coba kita lihat. Kalau isi permennya berarti kan 2 kali 5 karena isi 5 permen, berarti 10. Kemudian 3 tusuk isi 3 permen berarti 3 kali 3 jadi 9. 10 tambah 9, 19. Ternyata ganjil kalau dibagi 2. Karena jumlah permen 19, maka tidak bisa dibagi 2 sama rata. Jadi yang benar hanya pernyataan 1 atau pilihan 1 dan pilihan 2. Sedangkan pilihan 3 tidak. Berarti pernyataan atau pilihan 1 dan 2 saja yang benar. Berarti kita klik saja pilihan 1 dengan pilihan 2. Pilihan 3-nya tidak. Sekarang kita menuju ke nomor 11. Langsung ke pertanyaan karena sama saja gambar dan teksnya. Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Nah, jadi uangnya tadi hanya 20.000. Berarti dia membeli paling tidak uangnya 20.000, tidak boleh lebih dari 20.000, kalau kurang boleh saja. Dan juga harus bisa membelikan secara rata, yaitu 6 orang teman. Nah, jawabannya kalian klik di sini, langsung kalian ketikkan jawabannya. Jadi jawabannya itu langsung diketik di sini. Kalau biasanya kolomnya panjang, berarti jawabannya juga panjang. Berarti caranya juga harus ditulis di sini. Nah, kita klik di sini lalu kita ketikkan. Nah, ini adalah jawabannya. Itu Surti dapat memberikan permen jelly yang 1 tusuknya isi 5 permen kepada 6 orang temannya. Nah, jadi maksudnya si Surti ini membeli 6 tusuk permen yang isi Nah, jadi ini jawabannya. Surti dapat memberikan permen jelly yang 1 tusuknya isi 5 permen kepada 6 orang temannya. Nah, jadi membeli yang isi 5 permen untuk 6 orang temannya berarti 6 tusuk kali 3.000 adalah harganya 18.000. Masing-masing temannya akan menerima 1 tusuk dan uang Surti akan bersisa 2.000. Nah, kenapa jadi sisa 2.000? Karena tadi kan uangnya 20.000. Dibelanjakan 18.000, sisa 2.000. Nah, bersisa 2.000 rupiah saja karena uang 20.000 rupiah sudah dibelanjakan 18.000 rupiah untuk membeli 6 tusuk permen jelly isi 5. Jadi masing-masing temannya mendapatkan 1 tusuk permen jelly isi 5. Kemudian kita ke nomor berikutnya, 12. Ya, ini
gambar baru dan teks baru. Di sini ada gambar sebuah lingkaran. Ini adalah papan pemutar, di mana papan pemutar ini dibagi menjadi 8 bagian dan 8 bagian sama besar. Kemudian 8 bagian ini diberi warna yang berbeda-beda. Diberi nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian diberi warna. Nomor 1 warna kuning, nomor 2 merah, 3 hijau, 4 merah, 5 biru, 6 hijau, 7 biru, 8 merah. Nah, ini kan bagiannya beda-beda nih. Yang warna kuning cuma 1 saja ada, yang warna merah ada 3, yang warna biru ada 2, yang warna hijau ada 2. Sekarang pertanyaannya, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Kolomnya panjang berarti jawabannya juga panjang. Artinya kalian tulis jawabannya di sini. Nah, yang warna apa? Misalnya yang warna apa lalu dijelaskan. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira ketika papan diputar, maka warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum jam pada saat berhenti? Jawabannya adalah warna merah. Kenapa? Alasannya, nah nih, warna merah karena memiliki peluang yang lebih besar dibanding dengan warna yang lain, yaitu 3/8. Maksudnya 3/8 ini, nah warna merahnya ada 3, sedangkan jumlah semua warna ini adalah 8. Jadi jumlah bagiannya ini ada 8, jadi 3/8. Jadi warna merah yang paling banyak memiliki peluang karena warna merah ini lebih banyak dibanding dengan warna yang lain jumlahnya. Sekarang kita klik nomor 13. Nah, sekarang nomor 13 kita lihat sama saja teks dan gambarnya. Kita lihat pertanyaannya. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Nah, sama saja seperti tadi. Berarti yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum tadi adalah warna merah. Kenapa? Karena tadi kan warna merah yang paling banyak. Dimanapun dia diputar ke kanan atau ke kiri, karena dia yang lebih banyak, maka kemungkinan yang paling besar adalah warna merah yang muncul. Itu yang diingat penjelasannya tadi. Papan tadi kan dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Bagian berwarna merah ada 3, paling banyak dibanding dengan warna yang lain, sehingga peluang jarum berhenti di papan berwarna merah adalah yang paling besar. Dimanapun dia diputar ke arah kiri atau ke kanan, tetap warna merah yang mungkin paling ditunjuk, oleh jarum. Nah, berarti klik saja warna merah. Yang kanan warna merah, yang kiri juga warna merah. Jadi demikianlah penjelasan dari Ibu untuk pembahasan soal AKM numerasi untuk siswa SD. Semoga penjelasan Ibu bisa dipahami. Semoga nanti pada saat pelaksanaan AKM ANBK tahun 2021 yang akan dilaksanakan di bulan November bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalian persiapkan diri kalian, persiapkan juga selalu untuk berlatih di rumah, apalagi untuk numerasi ini adalah penalaran matematika. Jadi ada sebuah cerita yang harus kita pahami, kemudian kita hitung. Jadi biasakan untuk kalian berlatih di rumah bagaimana menalar matematikanya. Jadi harus memahami soal dulu, kemudian melihat soalnya, baru nanti bisa mencari jawabannya dengan penalaran matematikanya. Semoga nanti pada saat pelaksanaan AKM berjalan dengan baik dan kalian juga bisa menjawab dengan baik soal-soal yang disajikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.